Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bagaimana kabarnya sore hari ini? Oh, baik, alhamdulillah ya. Oke ya. Sesuai dengan RPS yang saya tampilkan di sini ya. Jadi untuk kesempatan kali ini, oh ya, tadi ada yang lupa ya, kita belum berdoa. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman, karena kita tidak mungkin bisa mempelajari dan menerapkan SPSS ini tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi sebenarnya kalau hari ini topiknya ada dua teman-teman, tapi mungkin kita fokus dulu ke materi tentang bagaimana kita mengenal ini ya, mengenal program SPSS. Karena kita praktikumnya ini menggunakan SPSS, jadi teman-teman silahkan menginstal SPSS ya. Ya tentunya ini dengan baca istighfar, astagfirullah gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya SPSS ini berbayar teman-teman. Tapi karena kita udah terlanjur kebiasaan menggunakan SPSS, jadi ya kita Bismillah aja, kita pakai untuk keperluan kita, tidak kita komersialisasi ya. Nah, kalau mau beli silahkan, harganya sekitar lisensinya itu sekitar 22 juta kalau tidak salah. Sekarang sudah diakuisisi oleh IBM gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya, karena saya online ya. Oke, jadi alhamdulillah saya dulu pernah mencoba menyusun sebuah buku kecil ya, judulnya berbahasa Arab gitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah bahasa Indonesia ya. Artinya ta'aruf dengan SPSS. Ta'aruf itu kenalan. Jadi selangkah untuk lebih mengenal dengannya. Titik. Oke, jadi nanti di sini kita akan mungkin buku ini sebagai salah satu referensi ya. Nah, di modulnya sudah ada. Kalau buku saya ini ya karena masih pemula ya masih banyak kekurangan di sana sini. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa dipakai dibaca-baca gitu ya. Oke. Isinya kayak gini teman-teman, mulai dari mengenal, pengertian, sejarah, nanti bisa dibaca. Kalau saya mungkin akan fokus ke bagaimana menggunakan SPSS, karena kita ini pemula. Ketika kita mau mengolah data penelitian besok, kita akan menggunakan aplikasi ini. Coba saya F1 dulu, F5. Nah, ini ya. Nah, ini untuk membesar, nanti teman-teman bisa melihat. Oke, kembalikan, kita lanjutkan ya. Nah, nanti kita mulai masuknya mungkin di mulai dari menginstal ya. Tentunya saya yakin teman-teman adalah generasi Z atau Y atau Z yang sudah lahir di zaman teknologi, jadi nggak usah diajari bagaimana cara menginstal ya. Saya yakin udah bisa ya. Mungkin kita lihat dulu sedikit isi dari buku ini untuk bisa dibaca-baca, nanti saya perbesar sedikit ya. Jadi ini memang SPSS untuk Windows gitu ya. Kemudian dia kelebihannya adalah user friendly. Nanti akan kita buktikan ketika kita membuka SPSS ya. Ini sudah ada nih, kalau saya cari SPSS ya, dapat nongol kan. Punya saya ini versi jadul, versi 16. Tapi nanti nggak ada masalah versi berapapun itu. Kalau teman-teman punya versi terbaru, nggak ada masalah. Kemudian ini adalah guru saya ya, Pak Zulaila. Ini kebetulan sama satu daerah dengan saya, dari Jepara. Beliau expertnya SPSS atau biostatistik.
di Fakultas MIPA UGM, dan salah satu guru favorit saya ya ketika belajar biostatistik dan SPSS sama beliau. Mungkin kalau teman-teman yang terkenal di sini, mungkin siapa itu namanya Sopyudin Dahlan ya. Nah, Sopyudin Dahlan itu juga kegemaran saya, jadi sangat simpel juga buku-bukunya. Oke. Apa lagi ya yang perlu diceritakan dari SPSS ini? Nah, ini istilah dulunya ya. Kalau dulu namanya Statistical Package for Social Sciences, kemudian berubah menjadi nama Statistical Product and Service Solution. Oke ya. So, ini Normani yang mengembangkan SPSS. Jadi teman-teman perawat itu nggak cuma jadi perawat di rumah sakit ya. Mungkin teman-teman tahu sosok perawat yang suka bidang IT kemudian mengembangkan beberapa aplikasi ya. Jadi ada aplikasi misalnya tentang e-commerce, aplikasi webinar online, ya, ternyata yang membuat adalah perawat-perawat semua. Jadi perawat nih ada yang namanya bidang keilmuan nursing informatik. Nah, di sana kalau teman-teman misalnya hobi di bidang informatika, ya bisa memperdalam atau mendalami ilmu ini, dan suatu saat nanti mungkin hasil startup teman-teman bisa dijual dan ya tinggal duduk-duduk terus nanti dapat uang gitu ya. Jadi tidak harus jadi PNS kayak saya ini. Mohon doanya ya biar bisa 100%. Nah, ini versi SPSS itu ada yang versi sampai 23 ya. Nah, yang terakhir, tapi mungkin sekarang sudah lebih dari itu. Tapi versi berapapun intinya sama, kita nggak mampu membeli ya. Nah, jadi ya udahlah, nggak usah dibahas. Yang penting apa sih yang bisa kita gunakan dari SPSS ini gitu ya. Kalau ini misalnya untuk menyajikan data gitu ya. Terus nanti kita memudahkan analisis statistik, baik itu yang sifatnya deskriptif ya, misalnya bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, ya, tabulasi silang dan seterusnya, kemudian bentuk-bentuk diagram ya. Cuma ini memang agak semi manual teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu Office 365 itu semua sudah otomatis. Ketika kita misalnya responden mengisi kuesioner, dia akan langsung mentabulasi data itu dalam bentuk Excel, dalam bentuk nanti disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram pie atau lingkaran, dan beberapa output yang penyajian data yang kita perlukan. Jadi udah nggak perlu lagi kita menganalisis atau mengolah data. Kalau SPSS ini masih semi-semi analisis, semi-semi manual gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kegunaan SPSS dalam penelitian. Jadi analisis itu ada dua teman-teman. Jadi ada analisis deskriptif, ada analisis untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini beberapa contoh, nanti kita pelan-pelan aja ya. Oke, lanjut ya. Mungkin ini yang tadi saya sampaikan cara menginstal SPSS. Tentunya kalau pakai Windows ya kita menggunakan Windows. Nah, untuk komponennya ini nanti teman-teman harus mengenal ini ya. Kalau mungkin selama ini .doc gitu, kalau ini .sav ya. Ekstensi filenya itu namanya .sav. Kalau teman-teman membuat misalnya PPT itu kan .ppt gitu ya, PDF gitu ya. Nah, kalau SPSS ini nanti outputnya adalah .sav. Nah, ketika mungkin teman-teman punya file .sav, .spv, kalau nggak punya SPSS ya nggak bisa dibuka. Nah, cara membukanya tentunya harus diinstal dulu SPSS-nya ya. Oke ya. Jadi silakan sekarang teman-teman bisa menginstal SPSS. Nah, untuk tampilannya seperti apa sih SPSS ini? Ini adalah beberapa fasilitas, mungkin mohon maaf ya, mungkin gambarnya agak pecah, tapi nanti kita buka yang aslinya gitu ya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, ini statistik deskriptif. Ini teman-teman nanti gunakan untuk menulis bab hasil ya. Bab hasil kalau di Unanto mungkin bab berapa ya? Bab 5 atau berapa? Beda-beda kalau di
UGM dulu bab 4. Pokoknya nanti untuk di hasil teman-teman menggunakan statistik deskriptif. Nah, misalnya dulu masih ingat pelajaran di SD ada min, rata-rata, median, kemudian modus ya, nilai yang paling sering muncul, standar deviasi dan seterusnya. Itu nanti masuknya statistik deskriptif. Tentunya datanya adalah data berupa data numerik atau berupa angka ya. Kalau datanya kategorik nggak usah seperti itu. Oke, kemudian statistik bivariat, berarti nanti kita ingin menguji dua variabel ya. Bivariat itu dari kata bi artinya dua, variat itu variabel. Oke, ini contoh-contohnya. Kemudian regresi linear ini lebih advance karena nanti dia biasanya lebih dari dua variabel. Nah, ini fungsi-fungsi yang lain dari SPSS nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kelebihan yang lain misalnya dia resolusi grafiknya sangat tinggi dan seterusnya. Bisa melakukan transformasi data. Oke, kemudian di SPSS ini sebenarnya sudah ada teman-teman tutorialnya, cuma dalam bahasa Inggris. Nanti akan saya tunjukkan di mana tutorialnya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau oke, kita lanjut. Jadi kita akan memulai melihat gimana sih tampilan dari SPSS, karena nanti pertama kali ketika kita akan membuka SPSS kita akan melihat bagaimana tampilannya gitu ya. Nah, ini adalah data editor. Jadi kalau kita lihat seperti ini, seperti Excel ya. Nah, di data editor ini teman-teman, ini untuk melihat data yang nanti kita masukkan, ya, data yang kita masukkan di SPSS. Kalau variable view, nah itu bisa kita ibaratkan ini ya, variable view ya. Kayak kita mau membuat semacam coupling atau space ya. Kalau kita ibaratkan lemari itu kan misalnya ada terdiri dari beberapa space. Nah, variable view ini yang kita misalnya ingin buat lemari yang terdiri dari 4 susun. Nah, berarti variabelnya view-nya kita buat 4 susun. Nah, nanti akan kita contohkan bagaimana membuat variabel view ya, memasukkan data ke dalam worksheet-nya. Nah, sehingga nanti kita sesuai dengan variabel penelitian yang ingin kita olah, teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah output atau hasil ketika kita melakukan setelah kita berhasil melakukan analisis dengan SPSS. Ini tadi yang saya sampaikan ya teman-teman, .sav. Jadi nanti nama belakangnya adalah .sav, sehingga nanti teman-teman ketika menyimpan, nah itu akan mudah mencarinya. Terus bisa juga dalam .spv ya. Oke. Dan nanti bisa juga kita convert dalam bentuk yang lain, PDF, doc dan seterusnya, tinggal kita ekspor. Jadi kalau bentuk-bentuk ini ya suka-suka kita ya, tapi nanti tentunya mengikuti arahan dari dosen. Kalau disuruh kasih ya dalam bentuk PDF untuk lampiran, biasanya nanti teman-teman ini akan melampirkan output dari SPSS itu di halaman lampiran di bagian paling akhir dari skripsi. Nah, sehingga ini sangat penting kegunaannya seperti itu. Kita lanjut ke, kalau ini memang sudah versi IBM ya, karena memang SPSS ini diakuisisi oleh IBM ya. Kalau dulu dia memang punya perusahaan sendiri ya, sama kayak misalnya Instagram, WhatsApp ya, dia diakuisisi sama Facebook dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, mungkin kita akan membahas tentang fungsi dari menu-menu yang ada di SPSS. Mungkin saya akan membuka SPSS saya ya,
biar teman-teman semua lebih jelas. Sambil menunggu boleh minum kopi dulu misalnya ya, atau nyemil ya, yang penting tetap memperhatikan perkuliahan saya. Ini udah mulai nyala untuk SPSS 16. Oke, kita tunggu ya. Memang salah satu kendalanya ini kalau laptopnya nggak canggih, ini agak berat ya teman-teman. Jadi mungkin kalau beberapa aplikasi yang tidak perlu untuk persiapan praktikum kita ini bisa dihapus ya. Jadi SPSS-nya aja yang nah, ini kita sudah nongol ya. Jadi akan muncul seperti ini tampilannya. Misalnya kita mau lihat tutorialnya, berarti ada tutorial ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada pilihan ya, misalnya apakah kita sudah punya data. Kalau karena saya sudah pernah pakai SPSS, tentunya di sini sudah muncul beberapa contoh file dari folder D ya. Ya, oke. Tapi kalau enggak ya berarti kita misalnya pilih yang lain. Atau oke, coba kita klik dulu aja masuk ya. Nah, oke, sekarang kita coba, kita nggak usah pakai yang sudah ada isinya, tapi karena kita mau menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi-fungsi toolbar dari SPSS. Ya teman-teman ya, jadi di sini misalnya ada title bar ya, title bar berarti yang ini ya, karena ini belum kita kasih judul. Nah, di sini masih untitled 1. Misalnya teman-teman mau kasih judul misalnya SPSS penelitian Arif misalnya ya, bolehlah. Nah, kemudian untuk di sini ini ada menu-menunya ya. Ada file, edit, view, data, transform, analyze. Analyze ini adalah jantung dari SPSS ya. Kemudian grab ini nanti untuk membuat grafik dan seterusnya. Ini help yang saya sebutkan tadi, ada tutorialnya. Nanti bisa dibaca di sini atau dilihat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat variabel ya. Nah, kita klik bagian variabel view. Nanti untuk fungsi-fungsinya mungkin bisa dibaca aja ya, karena mungkin sangat banyak. Jadi kita pilih yang akan kita gunakan di dalam membuat analisis data penelitian. Nah, di data name ini teman-teman bisa isi ya. Isinya ada, mau ngasih contoh misalnya apa? Misalnya berat badan. BB kita singkat aja namanya. Karena nanti yang muncul itu di value untuk output. Jadi yang depan ini kita singkat, pakai singkatan boleh. Nah, nggak boleh di situ ada spasi ya, misalnya berat spasi badan itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus usahakan untuk penulisannya harus terhubung, boleh dengan konektor atau garis bawah dan seterusnya. Berat badan itu, nah di sini kita akan melihat jenisnya ya, karena berat badan ini berupa numerik atau angka, berarti kita klik di sini adalah numerik ya. Kalau white ini dibiarin aja, ini cuma pengaturan untuk lebar dari data. Jadi 8 itu udah sangat cukup.
Desimal di sini kalau perlu misalnya kita kasih satu aja, karena misalnya kita pakai timbangan digital itu rata-rata satu digit di belakang koma. Kalau mungkin teman-teman punya timbangan digital lebih dari satu digit, maka tulis misalnya 70,25, berarti kasih 2 digit desimal. Tapi kalau cuma satu berarti satu aja. Nah, labelnya di sini kita tuliskan misalnya berat badan ya. Oke. Nah, value ini kita isi atau kita gunakan ketika datanya itu adalah atau variabelnya variabel berupa kategorik ya. Teman-teman harus belajar konsepnya dulu. Di Malu sudah ada ya. Nanti kalau mungkin masih bingung apa itu kategorik, apa itu numerik, nah nanti silakan boleh di searching atau ditanyakan ke saya kalau masih kurang jelas. Jadi ini kita isi, kita biarkan saja. Selama di sini berupa angka, value ini kita tidak pakai. Nanti kalau sudah berupa kategori, misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan, itu ya. Tingkat pendidikan, ada dasar, ada menengah, tinggi, baru kita pakai. Oke, missing ini kita biarin aja, kolom biarin aja. Ya, alignment ini pengaturan ya. Kita mau ratakan rata kiri. Ini misalnya tengah ya. Ini rata kanan, ini rata kiri. Nah, tergantung kita mau, ini nggak akan berpengaruh nanti penyajian data aja ya. Oke. Nah, kalau untuk skala pengukuran di sini pilihannya adalah ordinal, nominal. Ini itu untuk data kategorik. Sedangkan untuk numerik pilihannya cuma scale. Jadi berupa angka kita pilih yang scale. Nah, kemudian nanti di sini bisa kita isikan. Nah, kalau ini adalah variabelnya ya. Kemudian ini adalah 1, 2, 3 ini adalah respondennya. Jadi misalnya kita mau isi nih berat responden pertama misalnya 12 kilo. Yang kedua misalnya 13,5 misalnya. Dan seterusnya ya. Nanti teman-teman tulis aja misalnya. Nah, gitu ya, dan seterusnya sampai selesai gitu ya. Ini saya karang aja. Saya kita punya 30 responden. Nah, kalau teman-teman melakukan penelitian berarti harus di masukkan satu-satu ya. Oke ya, saya rasa mudah untuk ini nanti dilanjutkan sendiri bisa. Oke, kemudian kita coba masuk ke contoh yang lain, misalnya apa tadi ya, misalnya jika ya. Oke, jenis kelamin misalnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi misalnya ini jenis kelamin ya, jenis kelamin labelnya berarti jenis. Sekali lagi di label ini nanti rekan-rekan semua yang akan muncul di output SPSS sehingga harus ditulis dengan benar di sini. Nah, ini value akan kita gunakan. Jadi misalnya mana ya, value-nya 1 misalnya, labelnya laki-laki ya. Mohon maaf ini yang perempuan ini main first gitu ya. Biasanya kan woman first ya. Jadi ketika kita input data, kita akan memasukkan kalau laki-laki itu kita kasih angka 1, kalau wanita laki-laki perempuan ya. Oke, misalnya Oke, perempuan berarti nanti kita masukkan 2. Mohon maaf saya tidak sependapat dengan LGBT, saya tidak memasukkan bencong ya atau di sini, jadi di sini sementara ini laki-laki dan perempuan saja ya. Oke. Kemudian apalagi untuk missing kita kosongkan juga. Nah, di measure ini kita bisa isi apa? Ordinal itu bertingkat, dia kategorik. Tapi kalau laki-laki dan perempuan ini, kalau di SPSS ini maksudnya nominal, dia tidak ada perbedaan, dia cuma sebagai pembeda. Contoh yang lain misalnya kalau teman-teman analisis data demografi itu misalnya ada agama Islam apa itu nanti masuknya adalah nominal ya. Ada contoh yang lain mungkin pekerjaan ya. Kalau ASN sama buruh itu sama nggak? Sama-sama pelayan. Jadi yang namanya ASN atau pegawai negeri sipil atau apapun namanya itu adalah pelayan publik. Jadi nggak usah
namanya GR ya. Wah, aku jadi PNS padahal dia itu adalah seorang pelayan atau bahasa kasarnya adalah pembantu. Ya. Jadi teman-teman yang bercita-cita jadi pembantu, tolong lah ya. Ingat, Anda ini kalau mau jadi pembantu ya jadi seorang ASN, itu ya. Tapi kalau mau jadi bos ya jadi pengusaha gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada dua contoh ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau request contoh yang lain juga boleh teman-teman semuanya. Kita isi ya, coba ya. Nah, kalau di sini pengisiannya, berarti kita misalnya pertama laki-laki, anak-anak ya. Oh, sorry. Nah, ini harusnya ada kesalahan. Masa laki-laki 1,00 nggak pakai ya. Jadi kita untuk desimalnya kita nolkan. Nah, nanti ketika kita mengisi misalnya respon kedua adalah perempuan lagi, ada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki sedikit, perempuan banyak. Karena itu banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan suami. Oleh karena itu pesan saya adalah kalau memang sudah ada yang melamar jangan ditolak, apalagi kalau agamanya bagus. Ya kalau ditolak-tolak nanti nggak ada yang mau, akhirnya nanti diobral nggak mau, nanti dijual spare part ya. Mohon maaf ya ini kalau agak tersinggung, cuma ini memang menurut saya seperti itu ya. Jadi kita perlu mempersiapkan ya, walaupun infonya sih nikah muda nggak bagus, cuma Gubernur Sumatera Barat itu menikah usia 21 tahun ya, sama kayak saya ya, kebetulan sama-sama punya riwayat yang sama, tapi sekarang udah sukses ya, jadi gubernur, punya Askia, anaknya Hafiz semua gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud menyinggung, cuma itu adalah pengalaman. Ya, oke. Jadi tolong diterima nih, khususnya yang calon ibu-ibu ini. Oke, apalagi ya? Ada pertanyaan nggak? Ini masalah selanjutnya kalau kita asinkronus. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Nanti kan bisa WA ya. Bisa BA ke saya, Pak, ini kasih contoh inilah ya gitu ya. Jadi ini praktikumnya nih bisa berseri, nanti kita tambah lagi juga, it's okay gitu. Oke ya. Oke, coba kelah kita praktekkan dulu. Misalnya kita ingin melakukan analisis gitu ya. Coba ini kita bikin. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Kita mau coba ya. Yang sering dipakai itu kan ini misalnya diagram batang, diagram pie gitu. Kalau pie ini kan nanti kita misalnya jenis kelamin ya. Coba kita pakai aja lah ya. Namanya juga latihan gitu ya. Coba ya kita masukkan aja ya. Nanti kalau Oke, tunggu sebentar. Oke ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi nanti mungkin akan ada video selanjutnya. Kita coba untuk ulangi lagi untuk membuat tabel ya, misalnya atau diagram. Kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik. Lalu kita pilih frekuensi. Nah, di sini kan ada variabel yang mau kita buat untuk diagramnya ya. Jadi kita pilih jenis kelamin, kita masukkan, terus kita pilih chart. Kita pilih apa? Diagram lingkaran atau batang misalnya. Nah, kita pilih. Kita ingin diagram lingkaran, kita pilih untuk pie chart ya. Kita klik continue, kemudian kita oke. Maka akan muncul di sini teman-teman semua hasilnya ya. Kita tahu laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 7. Ini prosentasenya. Kemudian adalah diagram batangnya. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan ini ya, menu snipping chat. Ya, kalau teman-teman mau mengecrop misalnya ya, mau dimasukkan, nanti tinggal di drop aja seperti ini. Nah, ini bisa di copy. Nah, habis itu nanti kita copy ke laporannya teman-teman yang buat itu ya. Oh, ternyata untuk jenis kelamin seperti ini.
Oke ya teman-teman, eh, untuk materi pengenalan SPSS ya sementara kita cukupkan dulu, nanti insya Allah mungkin kita dapat berikutnya ya, karena ini sudah sore saya lagi di kantor. Nah, nanti silakan bagi teman-teman yang Pak tolong ini ya bisa tulis di bagian kolom komen atau mungkin bisa WA ke saya kira-kira mana yang belum jelas gitu ya, karena ini prinsipnya yang akan kita pakai itu adalah bagaimana kita mengolah data, menyajikan data ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akan saya coba untuk membuat sesi selanjutnya agar lebih mudah. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.